Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Perilaku Pemerintahan akan mempresentasikan tentang perilaku pemerintahan daerah pada era reformasi. Membahas tentang perubahan masa pemerintahan di Indonesia. Yang pertama sering kita sebut dengan Orde Lama, berlangsung pada tahun 1945 hingga 1965. Berbagai hal seperti pergolakan politik, kerusuhan, hingga kesulitan ekonomi terjadi pada masa ini. Yang kedua disebut Orde Baru, dipimpin oleh Soeharto. Orde ini berlangsung pada tahun 1965 hingga 1998. Praktik KKN tumbuh subur pada masa ini, yang mengakibatkan krisis multidimensi. Terakhir disebut masa reformasi. Masa ini berlangsung pada tahun 1998 hingga saat ini. Pada mulanya, era ini merupakan pembenahan dari era sebelumnya. Pada tahun 1998, sebelum memasuki era reformasi, banyak sekali kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia. Seperti salah satu contohnya adalah demonstrasi yang dilakukan secara besar-besaran oleh mahasiswa dalam menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total. Perubahan yang dilakukan pada masa reformasi antara lain yang pertama adalah membuat kebijakan untuk perbaikan ekonomi yang pada saat itu mengalami keterpurukan. Yang kedua adalah membuat kebijakan untuk kebebasan menyampaikan pendapat dan pers. Yang ketiga adalah membuat kebijakan untuk pelaksanaan pemilu yang demokratis dan mengajak kegiatan partai politik untuk berpartisipasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masih banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh pejabat birokrat yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Adanya pemerintahan daerah ini merupakan bentuk implementasi dari sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik. Pemerintahan daerah sendiri memiliki arti penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Dasar Republik Indonesia tahun 45. Dalam praktiknya, pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk perubahan pola pemerintahan yang dilakukan rezim reformasi adalah desentralisasi seluas-luasnya, yang mana hal ini berimbas pada tren pemekaran daerah. Hingga saat ini setidaknya ada 524 daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, ada dua misi utama dari desentralisasi. Yang pertama, memberikan ruang partisipasi politik yang tinggi kepada daerah dan memberikan kesempatan serta kepuasan kepada masyarakat untuk menikmati demokrasi lokal, misalnya dengan pemilihan kepala daerah. Yang kedua, memberikan akses seluas-luasnya kepada daerah untuk menikmati kekayaan sumber daya alam di daerahnya masing-masing. Desentralisasi berhasil memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya dengan menghadirkan sumber-sumber pertumbuhan dan pusat kegiatan ekonomi baru. Dampaknya, daerah dengan daya saing tertinggi tidak lagi berpusat di Pulau Jawa. Sentralisasi pada masa reformasi. 1. Memberikan kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan yang berakibat pada tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Proses pelayanan publik menjadi lebih cepat. 4. Adanya transparansi APBD. Selain itu, desentralisasi juga memberikan kesempatan pada daerah untuk berdemokrasi. Contohnya, pilkada yang sudah dilakukan secara langsung dan terbuka. Kasus dinasti politik pernah ramai menjadi topik pembicaraan banyak orang karena munculnya kasus Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Khosia. Ratu Atut Khosia merupakan Gubernur Banten yang menjabat selama 2 periode sejak 11 Januari 2007 hingga resmi dinonaktifkan pada 13 Mei 2014. Dinasti ini tidak hanya dibangun Atut pada jajaran pemerintahan daerah, tetapi juga antar provinsi dan lembaga legislatif. Anaknya yaitu Andika Hazrumi menjabat sebagai DPD Banten tahun 2009 sampai 2014. Istri dari Andika, adik Rosi Koirunisa, sebagai anggota DPRD Kota Serang tahun 2009 sampai 2014. Sedangkan saudara dari Atut sendiri yaitu Ratu Atut Hasanah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2010 sampai 2015. Airin Ramidiani sebagai Wali Kota Tangerang Selatan tahun 2011 sampai 2020. Pada 11 Oktober 2013, Ratu Atut diperiksa oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan suap Pilkada Lebak. Pada sidang perdananya tanggal 6 Mei 2014, Ratu Atut terdakwa melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pada tahun 2017, Ratu Atut terlibat kasus korupsi alat kesehatan yang dilakukan pada saat masih menjabat sebagai gubernur. Ratu Atut terbukti memperkaya dirinya sebanyak 2,5 miliar dan adiknya Tubagus Chairi Wardana sebanyak 50 miliar. Saat masih menjadi gubernur Banten, Atut terbukti melakukan perubahan anggaran APBD dan APBDB tahun anggaran 2012 untuk pengadaan alat kesehatan. Atut diketahui menerima fee sebanyak 2,5% dari perubahan anggaran alat kesehatan. Runtuhnya Orde Baru, dinasti politik justru semakin menyubur. Tetapi kini bedanya, praktik dinasti politik justru menyubur di tingkat lokal atau daerah. Dinasti politik dapat mengaburkan atau bahkan meniadakan fungsi check and balance. Menurut pengamat LIPI, Dini Suryani, akibat dari buruknya fungsi check and balance dapat mengakibatkan korupsi, seperti yang terjadi di Banten. Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut Khosyah, ia telah melakukan korupsi selama 2 kali. Ini menunjukkan bahwa selama ia memimpin pemerintahan, ia tidak hanya mengabdikan dirinya untuk masyarakat, tetapi ia juga ingin memperkaya dirinya dengan melakukan tindakan korupsi. Kesimpulannya adalah reformasi yang sebenarnya dimaksudkan untuk mencapai perubahan sistem dan perilaku pemerintahan menjadi lebih baik lagi, dari sentralistik menjadi desentralistik. Jadi desentralistik ini lebih demokratis ketimbang sentralistik karena pemerintahan daerah dapat lebih leluasa mengatur daerah sendiri. Dan sekian, terima kasih, kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.